Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Oke Mams, hari ini saya mau bikin makaroni skuter. Makaroni skuternya kali ini saya mau panggang. Tapi Mams nggak perlu khawatir kalau nggak punya alat panggang juga bisa dikukus ya. Oke Mams, kalau mau tahu bagaimana cara saya membuat makaroni skuter yang enak, creamy, dan yang pasti anak-anak suka dan bisa dijadikan sebagai ide jualan juga, nah Mams harus nonton videonya sampai selesai. Yuk kita lihat apa aja sih bahan dan bumbunya. Oke, nah ini dia ya, bahannya cukup banyak, tapi nanti kita lihat ya, kita lihat satu-satu apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan. Oke, yang pertama di sini saya punya makaroni yang khusus untuk direbus 250 gram. Kemudian ada telur ayam 2 butir. Selanjutnya ada tepung terigu kurang lebih 40 gram atau setara 4 sendok makan. Di sini ada margarin 60 gram. Selanjutnya ada bawang bombay setengah buah. Ada wortel yang sudah kita kupas dan bersihkan 2 buah. Kemudian ada sosis, boleh sosis apa aja, boleh daging, boleh ayam, ini 200 gram. Selanjutnya saya punya keju quick melt 125 mg. Nah ini ada keju slice, saya pakai 6 lembar. Selanjutnya ada keju milky ya, milky soft ini 125 gram. Selanjutnya saya punya keju oles 150 gram. Tapi kalau Mams hanya punya 2 jenis keju nggak apa-apa. Nah di sini ada susu cair 500 ml untuk 2 kali, jadi 1 liter. Oregano, garam, merica, gula, dan kaldu bubuk. Itu aja bumbunya. Oke, next langsung kita buat makaroni skuternya. Oke, langkah pertama saya mau siapkan dulu bahan-bahan terlebih dahulu. Saya potong-potong sosis ya, kotak-kotak seperti ini aja. Kalau Mams punya daging giling lebih enak ya, atau boleh juga diganti dengan kornet atau dengan bakso, dengan daging ayam, itu boleh. Silahkan sesuai dengan stok di kulkas masing-masing. Oke, kalau kita sudah seperti ini, langsung kita juga akan potong-potong dadu untuk wortelnya. Nah, di sini juga bisa pengganti sayuran. Kalau Mams punya sayuran beku ya, yang ada kacang polongnya, jagung, dan wortelnya juga boleh dipakai. Kalau punya brokoli juga boleh. Silahkan kreasikan masing-masing. Kemudian bawang bombaynya saya mau iris sama kotak-kotak juga. Oke, sudah seperti ini. Kita sisihkan. Lanjut, saya mau merebus makaroninya ya. Siapkan air yang sudah mendidih, masukkan makaroni yang akan kita rebus, tambahkan sedikit garam dan minyak ya. Direbus sampai dengan matang ya. Tandanya sudah tidak ada warna putih di dalam makaroninya gitu ya. Antara ini kulitnya itu sudah nggak ada yang putih-putihnya, nah itu sudah matang. Kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut kita mau bikin makaroninya dulu ya. Nah, kita bikin makaroninya. Saya mau panasin ini 2 sendok makan margarin. Boleh pakai butter, boleh pakai margarin ya, merek apa aja. Kemudian kita tumis bawang bombay. Kalau suka yang ditambahkan bawang putih juga boleh. Saya pakai bawang bombay tadi ya, saya iris kotak-kotak. Kita tumis sampai layu dan harum ya. Setelah itu masukkan sayuran wortelnya. Kita masak kembali sampai wortelnya layu.
Setelah wortel layu, boleh tambahkan sosis yang sudah kita iris-iris dan masak sampai semuanya matang. Kalau sudah matang, kita tambahkan susu cair ya. Oke, boleh pakai susu cair UHT, boleh juga pakai susu saset yang kita larutkan dalam air matang sampai dengan 500 ml. Ini untuk 10 porsi, jadi saya pakai airnya, susunya 500 ml. Kemudian saya masukkan keju. Nah, karena di rumah ini masih ada stok keju yang slice, saya pakai slice. Tapi kalau Mams punya dua jenis keju cheddar dan keju yang melted, boleh. Jadi yang keju cheddarnya buat di adonan makaroninya, yang meltednya buat nanti taburan di atas untuk saus putihnya. Nah, ini ada setelah dia matang mendidih ya, ini sudah mendidih. Saya mau matikan kompor. Saya ambil susunya tadi ya, sedikit saya campurkan telur 2 butir, diaduk-aduk, baru masukkan kembali telurnya ke larutan susu yang ada di wajan gitu. Jadi supaya dia menyeimbangkan suhunya dulu. Jadi ambil dulu air yang ada di dalam wajan, terus masukkan telur, dikocok-kocok, diaduk, masukin lagi ke adonan itu supaya telurnya nyatu dan gak pecah. Tambahkan sedikit pala bubuk, garam, gula, kemudian merica ya, 1 sendok aja ya, karena ini udah asin. Selanjutnya kita masukkan makaroninya. Ini makaroninya 300 gram juga masih bisa ya, jadi sausnya agak encer. Jadi Mams kalau mau tambahkan sedikit makaroni lagi supaya dia memadat gitu. Nah, ini yang bergumpal itu bukan telur ya, tapi dia keju yang masih belum larut sih. Nggak apa-apa, nanti kan setelah dipanggang dia akan larut. Oke, hasilnya kayak gini ya, dia agak set gitu ya. Nah, tunggu set, terus kita pindahin deh ke wadah kayak gini. Jadinya 10, ini volumenya agak besar ya. Ini wadah aluminium foilnya. Kayak gini aja. Untuk cek rasa, garam, gulanya sesuai dengan selera ya Mams ya. Saya pakai tadi kurang lebih setengah sendok teh aja ya. Oke, masukkan ke dalam wadah seperti ini. Lebih baik ditimbang supaya sama rata. Oke, next ini kita sisihkan terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, ini makan gini aja udah enak ya. Oke, sisihkan dulu. Kita mau buat bechamel saus atau saus putih atau white sauce atau saus kentalnya ya. Ini panasin lagi. Tadi kan udah 2 sendok, separuhnya dipakai. Sekarang 2 sendok lagi margarin. Tambahkan 2 sendok tepung terigu, aduk cepat sampai tidak menggumpal. Kemudian kecilkan apinya ya. Ini diaduk sampai berbuih kayak gitu. Kemudian setelah berbuih seperti ini, langsung kita tuangkan susu sedikit demi sedikit supaya dia larut. Tuang lagi sedikit demi sedikit biar dia larut. Kalau punya whisk boleh pakai whisk ya, yang pengocok balon itu. Oke, aduk terus. Jadi susunya itu 500 ml 2 ya. Jadi yang 500 ml untuk bikin di makaroni, yang 500 ml untuk bikin saus bechamel. Oke, masukin semuanya, langsung kita aduk terus sampai dia tercampur rata. Masukin gula pasir, sedikit garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Sedikit-sedikit aja, kurang lebih seperempat sendok teh ya, seujung-ujung aja.
ini kejunya, keju quick meltnya saya masukin di sini. Nah ini keju olesnya ya, karena di rumah banyak ada stok keju jadi saya pakai aja. Kalau Mams tadi saya bilangnya kalau punya dua pakai aja dua-duanya ya, ini supaya dia nanti lebih kental, jadi saya pakainya yang keju oles tuh spread cheese. Aduk deh, cek rasanya, jangan terlalu asin juga ya. Nah sampai kental dan pastikan dia matang berbuih ya, halus, licin, bagus sausnya ini ya. Berhasil kita bikin saus. Nah, kayak gitu. Boleh lebih kental silahkan ya. Kalau saya suka kayak gini, jadi nanti dia benar-benar meleleh gitu kejunya. Oke, langsung kita matikan. Kita siram di atas makaroninya. Satuan jualnya boleh mulai dari 20.000, 25.000 karena ukurannya agak besar ini. Ini padat ya. Ini enak banget ya. Ini juga disajikan nanti kita jualnya pakai tutup gitu, jadi lebih higienis, lebih bersih ya. Oke, tuang-tuang sausnya ya. Kalau bikin sendiri kita bebas mau naruh saus sebanyak apa ya. Enak banget ini benar-benar enak, creamy banget, dan anak-anak udah dijamin pasti suka. Ini padat bergizi ya. Oke, langsung saya mau taburin sedikit oregano di atas biar ada agak cakep gitu ya. Terus saya mau taburin juga keju quick meltnya di atas ini. Oke, udah deh, siap dipanggang. Nah kalau nggak punya panggangan boleh dikukus ya, silahkan. Nah ini panggangannya sudah saya panaskan 15 menit, api atas bawah, suhunya saya pakai 160 derajat Celcius. Dipanggangnya kurang lebih 45 menit deh, sampai golden brown kayak gini. Wow, ini dia udah jadi, namanya makaroni skutel ala Ibu Dian. Ini dipanggang dan di atasnya tuh udah gosong-gosong ya. Ini enak banget Mams dan wajib coba. Gampang ya bikinnya ya. Oke Mams, terima kasih telah menonton video di channel YouTube saya. Jangan lupa video makaroni skutel ini dicoba di rumah. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.